Perkenalkan, nama saya Wahyu Dianda dengan NIM 243307611051. Saya merupakan salah satu mahasiswa pertanian jurusan agroteknologi dari kelas agroteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir dengan menerapkan konsep PURAP, yang dimana PURAP ini merupakan singkatan dari fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari pengelolaan operasi perkebunan kelapa sawit yang diampu oleh dosen Bu Sari Anggraini, SSI, MSI. Tonton sampai habis video saya. Selamat menyaksikan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Produk kelapa sawit digunakan dalam berbagai kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, kosmetik, sabun, hingga bahan bakar biodiesel. Namun, keberhasilan industri kelapa sawit tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hasil panen, tetapi juga bagaimana sistem operasional dan produksi dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan alur operasional produksi kelapa sawit dari hulu hingga hilir, efisiensi dan efektivitas proses produksi, serta penerapan prinsip PURAP dalam kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit. Saya berharap video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai manajemen produksi kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penghasil minyak nabati yang sangat produktif dibandingkan tanaman lainnya. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Hal ini membuat sektor kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan perkembangan industri nasional. Produk utama kelapa sawit adalah CPO atau crude palm oil dan PKO atau palm kernel oil. Minyak sawit memiliki banyak manfaat dan dalam kehidupan sehari-hari seperti bahan makanan, industri kosmetik, sabun, margarin, hingga energi terbarukan berupa biodiesel. Karena pentingnya komoditas ini, maka pengelolaan operasional dan produksi harus dilakukan dengan baik agar hasil produksi optimal serta tetap menjaga lingkungan. Tahap pertama dalam budidaya kelapa sawit adalah persiapan lahan. Pada tahap ini dilakukan pembersihan area, pengukuran lahan, pembuatan jalan, drainase, dan penataan areal tanam. Tujuan persiapan lahan adalah menciptakan kondisi yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Pengelolaan lahan yang baik juga membantu memperlancar kegiatan operasional di perkebunan. Dalam manajemen operasi, tahap ini sangat penting karena menentukan kelancaran proses kerja berikutnya. Persiapan lahan yang kurang baik dapat menyebabkan hambatan dalam penanaman maupun perawatan tanaman. Setelah persiapan lahan, tahap berikutnya adalah pembibitan. Bibit kelapa sawit dipilih dari benih unggul agar menghasilkan tanaman yang berkualitas dan produktif. Proses pembibitan meliputi penyemaian benih, perawatan bibit, penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama maupun penyakit. Bibit yang sehat akan memiliki pertumbuhan yang baik ketika dipindahkan ke lapangan.
Pada tahap ini, kualitas sangat diperhatikan karena bibit merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan tanaman di masa depan. Bibit yang sudah cukup umur kemudian dipindahkan ke lahan tanam. Penanaman dilakukan dengan jarak tertentu agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang optimal. Kegiatan penanaman meliputi pembuatan lubang tanam, pemindahan bibit, dan penyesuaian posisi tanam agar dapat tumbuh dengan baik. Penanaman yang dilakukan dengan benar akan membantu tanaman beradaptasi lebih cepat di lapangan. Selain itu, koordinasi tenaga kerja dan ketepatan waktu penanaman juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi operasional. Setelah ditanam, tanaman memasuki fase TBM atau tanaman belum menghasilkan. Pada fase ini dilakukan berbagai kegiatan pemeliharaan agar pertumbuhan tanaman optimal. Adapun beberapa kegiatan pemeliharaan meliputi: yang pertama, pemupukan, penyiraman, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, penunasan, perawatan piringan dan drainase. Fase TBM sangat penting karena menjadi tahap pembentukan pertumbuhan tanaman sebelum memasuki masa produksi. Pemeliharaan yang baik akan mempengaruhi kualitas dan produktivitas tanaman di masa mendatang. Setelah tanaman menghasilkan, tahap berikutnya adalah panen tandan buah segar atau TBS. Panen dilakukan ketika buah telah matang, biasanya ditandai dengan adanya brondolan yang jatuh di sekitar pohon. Panen harus dilakukan dengan tepat waktu karena keterlambatan panen dapat menyebabkan penurunan kualitas minyak, meningkatnya kadar asam lemak bebas atau ALB, dan kerugian perusahaan. Buah yang dipanen kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan hasil atau TPH sebelum diangkut ke pabrik. Setelah dipanen, tandan buah segar harus segera diangkut menuju pabrik kelapa sawit. Kecepatan pengangkutan sangat penting karena buah sawit mudah mengalami penurunan kualitas apabila terlalu lama di lahan. Oleh karena itu, kondisi jalan kebun, kendaraan angkut, dan koordinasi kerja harus diperhatikan dengan baik agar proses distribusi berjalan lancar. Analisis efisiensi dan efektivitas produksi. Dalam pengelolaan produksi kelapa sawit, efisiensi dan efektivitas sangat penting. Efisiensi berarti bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produksi maksimal dengan penggunaan biaya, tenaga, dan waktu yang minimal. Contoh efisiensi dalam perkebunan sawit yaitu penggunaan alat panen yang tepat, pengaturan jadwal panen, dan transportasi yang cepat menuju pabrik. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan tercapainya target produksi dan kualitas hasil. Produksi dikatakan efektif apabila target panen tercapai, rendemen minyak tinggi, dan kualitas CPO baik. Apabila operasional tidak berjalan baik, maka dapat terjadi keterlambatan pengangkutan, kerusakan buah, rendemen rendah, dan meningkatnya kerugian perusahaan. Karena itu, pengelolaan operasional harus dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Penerapan prinsip FURAP. F, yaitu fast atau yang berarti cepat. Dalam industri kelapa sawit, kecepatan sangat penting, terutama pada proses panen, pengangkutan, dan pengolahan. Buah sawit harus segera diolah agar kualitas minyak tetap baik dan kadar ALB tidak meningkat. Yang kedua, U, yaitu unggul. Unggul berarti menghasilkan kualitas terbaik. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan bibit yang unggul bersertifikat melalui perusahaan resmi, pemeliharaan tanaman, dan pengawasan kualitas produksi. Produk yang unggul akan meningkatkan daya saing industri sawit. R, yaitu responsif.
Responsif berarti cepat tanggap terhadap masalah di lapangan. Contohnya, menangani serangan hama, memperbaiki jalan rusak, dan mengatasi keterlambatan distribusi. Sikap responsif membantu operasional tetap berjalan lancar. A. Akuntabel. Akuntabel berarti semua kegiatan produksi dicatat secara jelas dan transparan. Contohnya, data panen, jumlah produksi, dan penggunaan biaya operasional. Pencatatan yang baik mempermudah evaluasi dan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu B. Berkelanjutan. Berkelanjutan berarti pengelolaan sawit tetap memperhatikan lingkungan dan masa depan. Contohnya, pengolahan limbah pabrik, pengurangan pencemaran, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan sistem berkelanjutan, industri kelapa sawit dapat terus berkembang tanpa merusak alam. Nah, jadi berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit memerlukan sistem yang terencana, mulai dari pembibitan hingga pengolahan hasil. Keberhasilan produksi dipengaruhi oleh efisiensi kerja, efektivitas operasional, serta penerapan prinsip FURAP. Prinsip fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi pedoman penting dalam meningkatkan kualitas produksi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, industri kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat dan negara. Sekian video edukasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.